Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam. Salam literasi. Salam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Loli, yang sama kami hormati Bapak Ibu guru pada lingkup SMK Negeri 1 Loli, yang juga kami hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 9. Sebagai insan beriman, patut kami menyampaikan syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan bagi kita pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 9. Adapun susunan acara pada kegiatan yang sedang berlangsung, yang pertama adalah acara pembukaan dan saat ini sedang berlangsung. Acara selanjutnya adalah kita akan memasuki acara doa. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada yang menghadir Ibu Pendeta. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita meminta kekuatan dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah atas tuntunan dan penyertaan-Mu di tengah-tengah berbagai kesibukan kami sebagai guru. Kiranya Tuhan juga memberkati sosialisasi guru penggerak angkatan 9 ini dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Biar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi mereka dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak. Bapa di surga, Engkau Allah yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kami. Berkati kami Tuhan dari awal hingga pada akhir kegiatan ini, sehingga boleh selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Loli. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kali yang kami hormati calon penggerak atas 9 SMK Loli, yang kami hormati Bapak Ibu, sekitarnya peserta yang sangat hormati. Selamat siang. Siap. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam budaya. Namo Buddhaya. Sape. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam literasi. Ayo Indonesia. Salam semangat dan bahagia. Yang pertama itu kita bersyukur Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita melanjutkan tugas kita, terutama bagi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 akan memaparkan kepada kita tentang salah satu materi yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita sebagai wujud daripada kegiatan guru penggerak. Adapun materi yang saya adalah tentang
menyebarkan pemahaman dan gerakan budaya positif, menyebarkan dan menerapkan budaya positif di lingkup SMK Negeri 1. Tentu dengan harapan bahwa setelah ini dilakukan, maka lingkup SMK 1 baik oleh bapak guru, pegawai maupun siswa-siswi dimotori oleh bapak ibu calon guru berat untuk melestarikan budaya positif. Ya, berarti. Jadi ganti bisa berlangsung di sini. Tentu yang menjadi promotor adalah bapak ibu calon guru berat. Budaya positif. Ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita dan guru yang mengenal bagaimana kebaikan, perbaikan. Ada perilaku tindakan yang dilakukan di sekolah ini dan mendasari pada materi-materi yang terletak tentang budaya tersebut. Ini perlu tidak perlu. Jika dengan adanya penerapan budaya positif, maka ada pembaharuan. Ada pembaharuan. Lingkup peserta kulit tentang budaya ini. Ya, begitu kepada bapak ibu calon guru sesuai dengan moto guru berat, tergerak, bergerak, dan menggerak. Nah, kalau sudah disosialisasikan tentang budaya positif, maka ada gerakan dari bapak ibu untuk bergerak dan menggerakkan orang yang belum mengetahui secara baik yang namanya budaya positif. Tergerak sesuai dengan programnya dan berespon dengan program ini budaya positif. Tidak sedikit pergeseran budaya yang lama di sekolah kita dengan menerapkan budaya positif ya. Asal ini bukan budaya positif seperti ada dan berlaku. Namun untuk menyempurnakan itu maka perlu ada gerakan dimulai dari CCP tergerak, bergerak dan mau bergerak. Jika pesan saya kepada bapak ibu TDP, terima kasih sudah mau ikut kegiatan ini dan lebih kalau ada gerakan-gerakan positif yang dapat diterapkan di sekolah ini lewat budaya positif dengan cara bergerak dan bergerak. Itu sekali lagi saya ingatkan teman-teman. Mari kita ikuti materi yang bagus, yang baik, kita memahami dengan baik pula apa yang dinamakan budaya positif. Lebih memahami, dari sini kita akan mampu menerapkan dalam kinerja kita sebagai abdi negara maupun pendidik maupun tenaga kependidikan. Itu harapan kami selaku sekolah berkaitan dengan kegiatan ini. Mungkin saya dapat sampaikan kepada saat ini lagi selamat berjuang kepada wakil PDP dalam asa tetap semangat di dalam mengikuti melanjutkan serta dalam pengetahuan tentang guru penggerak. Tapi selamat semangat lagi ya.
semangat dan bahagia. Ini semangat dan dulu. Semangat dan bahagia kok. Iya. Mana? Gitu ya. Mungkin saja koordinator yang dapat saya sampaikan hanya selamat siang dan salam. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi untuk kami dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Dominik Inedeyu. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberi pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Nah, diseminasi budaya positif di sekolah kita ini berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk tugas aksi nyata. Kita akan berbicara tentang bagaimana diseminasi budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, kita lihat dulu budaya positif itu seperti apa. Ya, budaya positif merupakan sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Mungkin hal ini dulu yang perlu kita pahami tentang budaya positif itu sendiri. Berikut kita lihat, berbicara tentang budaya positif, tadi sudah kita lihat bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai yang kita lihat sini yang akan kita jadikan nilai-nilai yang mau kita terapkan di sekolah kita. Budaya positif di sekolah itu adalah suatu kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik kita berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, penuh hormat, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti saat ini yang kita sudah mau menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, sekarang menjadi pertanyaan mungkin buat Bapak Ibu sekalian, kenapa sih harus budaya positif? Apa yang mau kita bicarakan? Apa yang mau kita gali dari budaya positif itu sendiri? Nah, yang pertama, kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Yang pertama itu adalah kita akan membentuk karakter guru dan juga siswa. Dan semua itu bertujuan untuk bagaimana kita membangun visi dan misi sekolah kita ke depannya. Selanjutnya, mengapa budaya positif di sekolah itu? Karena kita ingin menciptakan budaya yang positif di sekolah. Bagaimana kita guru berkelakuan? Bagaimana kita guru bertindak untuk itu? Nah, guru itu hendaknya mampu menjalankan perannya untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif itu dapat mendorong siswa-siswi kita atau murid kita mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses bagaimana mereka memerdekakan diri mereka sehingga mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang nanti kita akan jadi bahannya kita untuk membuat budaya positif di sekolah. Nah, konsep-konsep itu kita sebut dengan konsep-konsep inti dalam membentuk budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kedua itu disiplin positif, ketiga itu nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar, yang kelima itu motivasi perilaku manusia, keenam itu posisi kontrol, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan itu adalah budaya positif. Nah, kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini berangkat dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya Bapak Ibu, jadi kita saat ini kenapa kita menggunakan kurikulum Merdeka? Karena berangkat dari itu. Tujuan pembelajaran yang berpusat pada anak. Ya, jadi kalau dulu kita itu pendidikan itu kita kenal dengan istilah teacher center atau pendidikan itu lebih berfokus kepada guru. Tapi sekarang dengan kurikulum yang baru, maka pendidikan yang mau kita
jalankan itu adalah pendidikan yang berpusat pada anak, pada siswa. Berpusat pada anak, bagaimana kita menciptakan pendidikan yang berpusat pada anak? Maka guru harus bersikap sebagai pamong. Kalau orang Jawa itu mengatakan pamong dari kata among. Among itu artinya ngemong. Ngemong itu artinya membimbing dan bukan lain dari membimbing, menuntun. Betul sekali. Nah, guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru itu perannya itu hanya menuntun. Ya, jadi kita guru itu menuntun, bukan kita yang kayak zaman dulu guru yang harus dorong-dorong siswa, tapi bagaimana kita menciptakan pembelajaran sehingga anak-anak itu punya kemauan sendiri untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang berikut adalah berangkat dari paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa dunia pendidikan atau sekolah itu adalah tempat benih-benih disemaikan, benih-benih kebudayaan disemaikan. Kenapa kok kita berbicara pendidikan kok berbicara tentang kebudayaan? Karena dua hal itu adalah saling berkaitan keduanya, antara pendidikan dan kebudayaan. Lewat pendidikan anak-anak dimatangkan secara ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Nah, di dalam masyarakat kita menggunakan kebudayaan yang ada dalam lingkungan kita. Contohnya semua kebudayaan itu untuk mengangkat lagi siswa-siswi kita, mempertebal lagi laku mereka sesuai dengan kearifan lokal yang kita miliki. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang berikut menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, paradigma yang harus kita ubah bahwa kalau dulu yang tadi saya katakan bahwa dulunya kita itu teacher center atau berpusat pada siswa. Nah, sekarang kita harus berpusat pada anak. Berpusat pada anak itu seperti apa? Kita tuh harus berhamba pada anak. Bapak Ibu jangan langsung, berhamba, kita jadi hambanya anak. Berhamba di sini artinya kita fokus kepada anak. Ya, fokus pada anak di sini guru berperan sebagai seorang petani. Kenapa kita bilang guru harus berperan sebagai petani? Karena petani pasti tahu bagaimana dia merawat dia punya tanaman. Kalau tanamannya sakit ini, kira-kira cara mengatasi sakit tanaman itu seperti apa? Supaya tanamannya subur, apa perlakuan yang harus dia lakukan. Begitupun dengan kita guru. Jadi kita guru bukan semuanya dari kita, tapi kita mendidik mereka, membimbing mereka, menuntun mereka harus berdasarkan minat, bakat dan kemampuan yang ada pada anak. Jadi seperti layaknya petani. Layaknya petani, kita harus membimbing anak. Jadi tidak bisa kita tanam padi, kita berharap tumbuh jagung. Beda bibit, beda juga dia punya perlakuan. Kita tanam padi berarti kita akan merawat bagaimana menanam padi. Perlakuannya adalah bagaimana perawatan menanam padi. Begitupun dengan jagung. Terus bukan masalah bibitnya sekarang, ya. Masalah bibitnya ini yang harus kita lihat kembali. Sekalipun bibitnya bagus, tapi kalau perawatannya kurang, kita tidak memperlakukan dengan baik, otomatis pasti bibit kita itu akan mati. Contohnya, kita tanam bibit, dapat bibit bagus dari Dinas Pertanian dan Minyak, tanamlah kita. Tapi kita tidak menggunakan irigasi yang baik, tidak memberi pemupukan, tidak memberi insektisida. Kalau misalkan terserah, otomatis ya bagus apapun bibit. Kalau kita sebagai petani tidak memperlakukan dengan baik, maka bibit itu tidak akan bagus. Begitu pula kita guru. Sebagus apapun anak yang kita bimbing, yang kita tuntun itu, kalau kita guru tidak melihat potensi yang ada pada anak dan kita selalu berfokus kepada diri kita, otomatis anak-anak kita tidak akan menjadi apa yang kita harapkan atau apa yang kita impikan menjadi anak-anak yang berprofil Pancasila. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Berikut, perubahan paradigma belajar itu adalah kita melihat tadi, ya, ada seorang ahli mengatakan kita punya miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu artinya kita punya kekeliruan dalam
bagaimana melaksanakan teori kontrol, khususnya kita guru, ya khususnya kita guru. Pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya. Jadi kita selalu berpikir bahwa kita tuh bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya mungkin saat itu kita lihat anak-anak menurut sama kita karena dia membiarkan dirinya untuk dikontrol. Nah ini yang kita harus ubah ya. Walaupun tampaknya kita lihat murid-murid ada dalam penguasaannya kita, tapi sebenarnya dari kontrol seperti itu kita tidak membangun motivasi dari dalam diri anak bagaimana dia merubah dirinya untuk berperilaku baik. Terus berikut miskonsepsi teori kontrol yang berikut yang harus kita lihat bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, hal ini Bapak Ibu adalah suatu usaha untuk mempengaruhi. Ya, ini berupa bujukan-bujukan. Nah, itu masih pengaruh-pengaruh dari luar, bukan dari diri anak, ya, bukan dari diri anak. Sehingga anak berubah perilakunya. Terus yang berikut adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini lagi, ya. Kadang-kadang kita berpikir kita mengkritik dia. Kita maksudnya itu berrefleksi, tapi kita mengkritik dia dengan tajam, ya. Kita berpikir bahwa dengan mengkritik dia kita bisa mengubah dia punya perilaku. Tapi sebenarnya dengan hal seperti itu kita membuat anak, tidak semua anak punya penerimaan yang sama. Ini yang harus kita pahami bersama. Bahwa tidak semua anak punya pemahaman yang sama, punya penerimaan yang sama, punya mental yang sama. Sama seperti apa yang kita pikirkan. Bisa jadi kita ketika kita bilang memberi kritik untuk menguatkan karakter, tapi kita sedang membuat anak-anak kita jatuh atau down. Terus yang berikut adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini miskonsepsi berikutnya tentang teori kontrol. Kita berpikir bahwa dengan sistem kontrol yang bahwa orang dewasa bisa memiliki hak untuk memaksa, itu padahal sebenarnya anak-anak mungkin hanya mengikuti kita karena takut. Oh dia kan orang tua, kita harus hormat, harus mengikuti karena dia usianya lebih tua. Tapi sebenarnya kita tidak membangun sesuatu yang berasal dari diri anak itu sendiri. Semuanya masih faktor dari luar. Ya Bapak Ibu. Nah ini paradigma yang berikutnya. Selanjutnya kita lihat lagi, kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kenapa stimulus respon ke teori kontrol? Karena biasanya stimulus respon itu berdasarkan respon kita yang sesaat. Ketika kita mengalami sesuatu, respon itu apa istilahnya otak kiri dan otak kanan kita. Stimulus respon itu artinya kita bertindak berdasarkan pemikiran cepat. Ya, tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, kita menggunakan pemikiran yang lambat. Lambat itu bukan berarti yang sini lambat berpikir atau lambat berpikir, bukan seperti itu ya. Tapi bagaimana kita berpikir baik buruk dari sesuatu tindakan yang mau kita lakukan atau yang mau kita kerjakan. Jadi, itu yang disebut dengan stimulus respon di teori kontrol. Misalnya begini, kita harus paham ketika anak-anak melakukan sesuatu tindakan itu pasti ada alasannya. Karena dia mau memenuhi dia punya kebutuhan, ya. Entah itu kebutuhannya akan kesenangan, kebutuhannya akan kekuasaan, kebutuhan kasih sayang, memenuhi untuk kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Setiap anak pasti melakukan tindakan atau hal-hal yang dia lakukan itu pasti punya alasan tertentu. Contohnya, kalau kadang-kadang kita di kelas dia anak-anak, dia kor dia teman, dia topi dia teman. Sebenarnya itu dia punya alasan tertentu. Hanya tinggal bagaimana kita guru menggali, ya menggali itu mencari tahu kenapa sampai dia kor dia teman. Nah, kalau dia dalam temannya pasti dia punya kebutuhan. Kira-kira menurut Bapak Ibu waktu sebentar dulu tiba-tiba Bapak Ibu suka usir dengan teman, korek teman. Hal apa yang Bapak Ibu mau? Kebutuhan apa ya? Tentang apa? Iya, maksudnya karena dia mengantuk, artinya apa yang dia cari? Kesenangan. Iya, betul sekali, kesenangan. Nah itu yang harus kita tahu sebagai guru. Jadi kita kau nakal sekali, ibu sudah disambut dan kau urus. Tapi kita harus gali itu sehingga kita bisa menemukan solusi
tidak bisa melihat hal yang sama dengan pandangan yang sama. Karena apa? Setiap orang mempunyai gambaran atau pandangan yang berbeda. Betul sekali ya. Berbeda. Terus lagi kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita itu sama. Itu stimulus respon cepat. Cara berpikir cepatnya kita berpikir yang sama. Padahal kalau kita masuk pada teori kontrol, itu adalah kita harus memahami bahwa pandangan orang lain itu berbeda dengan kita, ya, berbeda. Terus kita lihat lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini dia. Ini yang saya juga mungkin sendiri masih terkadang melakukan itu. Kita lihat anak-anak nakal, bandel, tidak bisa ditegur, suka datang terlambat. Itu sebagai suatu hal yang buruk. Hal buruk yang itu adalah sebuah kesalahan. Tapi sebenarnya seperti saya katakan tadi, setiap tindakan anak-anak itu pasti ada alasan, ada tujuan. Nah kita guru sekarang ini yang harus menggali sehingga anak-anak tidak merasa tertekan, mereka bisa mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam diri mereka. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, kita selalu berpikir. Selama ini kan kita lihat, biasa Pak, di kelas, ibu datang masuk kelas, saya bisa kontrol karena saya adalah guru. Tapi sebenarnya yang bisa mengontrol diri itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol itu kecuali diri kita sendiri. Selanjutnya kita lihat lagi, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kita akan, kalau misalkan ada sesuatu hal, kok ingat besok kau harus datang pagi. Tolong, kau kesian sedikit, ibu sudah capek sama ibu, kau harus datang pagi. Kita berusaha membujuk anak dengan berbagai usaha kata-kata yang lain. Padahal sebenarnya yang terpenting itu adalah bagaimana kita berkolaborasi dan melakukan konsesi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana supaya hal yang keliru itu atau hal yang salah itu tidak terjadi. Terus kita lihat model berpikir menangkal. Ini yang orang bilang otak kiri dan otak kanan. Berpikir cepat dan berpikir lambat. Berpikir lambat itu kita menggunakan teori kontrol. Jadi kita tidak bisa bilang menang kalah, ya. Sama juga kemarin kita tuh sering kalau kegiatan kita di CGP itu tidak ada pendapat yang keliru. Berbeda pendapat, iya. Tapi pendapat yang keliru tidak, ya. Jadi kita tidak bisa berpikir menang kalah bahwa semua orang itu bisa berpendapat, ya, bisa berpendapat. Jadi posisinya itu adalah orang bilang win-win solution. Jadi menang-menang. Engkau menang, saya juga menang. Jadi tidak bisa kita bilang engkau salah, saya yang benar, atau engkau kalah, saya yang menang, atau saya kalah, engkau yang menang. Berikut kita lihat disiplin positif, ya. Konsep inti berikutnya tentang budaya positif kita di sekolah itu adalah tentang disiplin positif. Nah, kata disiplin itu sendiri kita harus lihat dia punya etimologi, ya. Etimologi bahwa kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi disiplin itu bukan taat peraturan, tapi disiplin itu sesungguhnya adalah belajar. Disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Ya, disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Artinya berkaitan dengan disiplin diri. Dengan kata lain, orang yang memiliki disiplin diri berarti dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan tindakan dan nilai-nilai yang diyakininya. Ya, seperti itu. Terus kita lihat lagi, disiplin positif juga itu merupakan suatu cara penerapan disiplin agar anak mempunyai kesadaran membangun disiplin diri karena motivasi internal bukan eksternal. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ya, bahwa yang merubah diri, ya, yang mengontrol diri itu adalah diri sendiri. Begitupun anak-anak. Nanti kita tugas gurunya kita adalah bagaimana kita membangkitkan motivasi dari dalam diri anak sehingga dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita tidak bisa mengiming-imingi dia dengan hadiah atau menakut-nakuti dia dengan konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Tidak seperti itu. Kalau kita masih mengiming-imingi dia dengan hadiah, kalau
kalau buat ini pasti ini. Ingat ya, kalau tidak buat ini, jadi sanksi ini. Nah, tidak bisa seperti itu masih banyak faktor eksternal. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membangkitkan faktor motivasi dari dirinya anaknya sendiri, ya, faktor internal. Jadi dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah keliru atau salah, ya. Nah, kesemuanya ini disiplin positifnya ini adalah bertujuan bagaimana kita menciptakan disiplin diri sehingga mereka itu anak-anak kita itu bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kebajikan universal itu seperti apa? Kebajikan yang universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita yakini bersama yang tidak memandang suku, agama, ras, ya, tidak memandang itu yang disebut dengan kebajikan yang universal. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sudah katakan bahwa itu tidak memandang suku, agama, dan ras seperti apa, ya. Nah, kita lihat contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Nah, kalau kita ini kan sekarang menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya. Kalau profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan bersih. Nah, untuk ada lagi organisasi lain yang punya nilai kebajikan yang mereka mau diterapkan dalam organisasinya mereka itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini yang kita sebut dengan kebajikan universal. Artinya semua orang itu menganut itu tanpa melihat yang tadi disebut salah. Ya. Terus kita lihat lagi. Konsep inti yang berikut lagi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa kebutuhan dasar manusia yang itu adalah semua yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu segala tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan, ya. Jadi semua tindakan seperti yang saya katakan tadi bahwa apapun yang anak-anak kita lakukan atau apapun yang kita lakukan itu mempunyai tujuan. Ya. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi macam kayak Suloyo, ya. Coba semua kita bangun dulu, kita ice breaking. Ice breaking. Nah, ice breakingnya ini adalah yang dulunya ikuti yang saya katakan, tapi jangan ikut yang saya lakukan. Semua berdiri, cari posisi yang enak. Jadi kalau saya bilang tangan di depan, masukkan tangan di depan, ada yang punya ikut dikatakan dan ikut yang saya lakukan. Jadi tangan di depan, Bapak Ibu harus tangan di depan, angkat tangan ke atas. Kalau saya bilang tangan di atas dan saya juga tangan ke atas, Bapak Ibu tangan ke atas. Jadi cluenya itu adalah kita melatih konsentrasi, ya, melatih konsentrasi. Tangan ke depan, ikuti kata-kata saya. Jangan ikuti yang saya lakukan. Bisa diingat ini? Bisa. Oke, kita mulai ya. Ya. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Ibu Sisi salah. Ibu Sisi salah. Ibu Sisi salah. Ibu Sisi salah. Tangan ke bawah. Ibu Bila salah. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Oke, sekarang ngayun-ngayun tangan. Kita relax sedikit. Ya, siapa yang salah kira-kira? Itu hukuman salah itu. Hukuman, tidak boleh ya. Sekarang dengan sukarela Hukuman salah. Ibu Sisi dan Mama Mira, Ibu Elviana Reda mau buat apa untuk menghibur kita di sini? Goyang, nyanyi, potong-potong, bobong, somo, Menyanyi foto bebek Ansata.
Misalnya kebutuhan akan kesehatan, rumah, makan. Dan ada juga kebutuhan biologis seperti proses reproduksi, ya proses reproduksi. Dan berikut ada kebutuhan yang bersifat psikologis, yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Itu merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Terus yang kedua ada kasih sayang, ya kasih sayang. Ya seperti contoh yang saya kasih. Kenapa anak dia berkorek di dalam kelas? Apa yang dia mau cari? Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Begitu. Nah kita lihat, atau kita lihat kecil, kita lihat anak-anak naik pohon kelapa. Dengan anak naik pohon kelapa, kita harus tahu. Tadi saya sudah bilang bahwa setiap tindakan itu punya tujuan karena untuk memenuhi kebutuhan dia. Siapa tahu dia lapar atau dia haus, jadi dia panjat pohon. Nah itu bapak ibu yang kita harus pahami sekarang. Ya. Nah sekarang kita lihat kasih sayang, ya. Nah kebutuhan apa saja yang berkaitan dengan kasih sayang atau paham? Itu koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Nah ini merupakan bagian dari satu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ya, jadi kasih sayang dan perasaan diterima itu adalah kebutuhan agar kita tetap terhubung dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, pasangan hidup, ataupun binatang peliharaan. Apalagi orang Sumba ya. Nah, contohnya Pak Yang senang sekali dengan ayam, senang sekali dengan kuda. Nah itu berupa kebutuhan Pak Yanto terkait dengan kasih sayang dan perasaan untuk diterima. Terus kita lihat lagi, kebutuhan yang berikut itu adalah penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga oleh orang lain. Contohnya, anak-anak, sama kita, saya kamu punya guru. Jadi kalau ibu masuk di kelas tolong hargai sedikit biasanya. Itu kebutuhan akan penguasaan. Ya. Terus kita lihat kebebasan, ya kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kemandirian atau otonomi diri. Ya otonomi diri. Tapi ibu paham kan maksud dari otonomi sendiri. Jadi artinya dia mengatur, dia punya mengarah pada penguasaan diri sendiri. Ya, penguasaan diri. Apa istilahnya? Menunjukkan dia punya kekuasaan secara pribadinya dia. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, ya, mengendalikan seseorang. Jadi keinginan kita untuk mengendalikan seseorang, ya. Contohnya misalnya dia sudah kan biasa tidak buat begini juga, ini bapak ibuku bantu sama saya, bantu saya kerja. Terus yang berikut adalah kesenangan, ya kebutuhan manusia yang berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sama dengan kalau misalnya kita pergi pacuan kuda, ya pacuan kuda itu adalah kebutuhan kita akan rasa senang. Kita bahagia kalau kita nonton pacuan kuda, atau kita bahagia kalau kita misalnya pergi ke pantai, atau kita bahagia kalau misalnya kita jalan-jalan kemana. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang kita lihat motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah sekarang kita lihat antara motivasi perilaku yang pertama dan kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datang dari luar diri, ya, datang dari luar diri. Tapi ketika kita termotivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, maka itu adalah motivasi dari dalam. Nah, kita harus bangun itu. Ya.
kita harus bangun itu untuk kita punya anak-anak, membangun motivasi intrinsik karena itu dia akan kekal dan abadi. Sesuatu yang jadi kebiasaan itu yang mau kita budayakan di sekolah kita. Kita lihat ya, dari motivasi itu kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Itu kalau hukuman. Jadi pokoknya segala sesuatu berasal dari guru. Kau tidak masuk kelas, kau tiba-tiba menghormat bendera. Nah, itu biasanya begitu. Biasanya selalu satu arah, dan itu berasal dari guru. Ya, berasal dari guru. Terus hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Kalau fisik itu tadi, lari ke kau lari ke lapangan. Terus yang bersifat psikis itu biasanya kita menggunakan kata-kata yang unik, terlalu sekali, tidak bisa dibilang. Pokoknya kata-kata yang menyinggung anak, gitu ya. Terus kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini sebenarnya merupakan suatu kesepakatan juga, ya, merupakan suatu kesepakatan. Tapi selalu ada istilahnya ini apa ya? Kalau kau tidak buat ini, maka akan ada akibat. Ada akibat. Ya, ada akibatnya. Dari motivasi itu kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Terus kita lihat lagi, dibuat oleh guru sekolah. Memang itu dibuat oleh guru dan sekolah. Dan memang murid-murid sudah tahu, tapi itu masih tetap sepihak. Karena anak-anak hanya mengikuti aturan yang sudah ada tanpa melibatkan mereka menentukan. Sehingga ketika nanti mereka berbuat suatu tindakan, mereka sadar, oh ini kan aturan yang kita buat bersama. Mereka bertanggung jawab begitu. Tapi kalau untuk konsekuensi sudah ada dan anak-anak hanya mengikuti. Mereka tahu, tapi mereka tidak terlalu dilibatkan untuk membicarakan konsekuensi tersebut. Sedangkan restitusi, nah ini restitusi adalah sesuatu yang sudah kita rencanakan atau sudah kita sepakati, baik itu oleh guru dan bersama si siswa atau bersama murid. Itu disepakati bersama. Ya. Jadi ketika pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, artinya begini ya, bahwa anak-anak sudah tahu kalau dia melakukan tindakan ini hal apa yang dia lakukan. Nah kita tidak bilang kau keliling lapangan, tapi minta anak menemukan solusi dari tindakan salah yang dia lakukan itu, karena kita sudah bersepakat dengan anak apa hal-hal yang menjadi keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang dia sudah lakukan. Kalau dalam hal ini dia cari sendiri dengan solusi, bukan solusinya berasal dari guru, tapi anak sendiri, karena kita sudah bersepakat bersama. Sekarang kita lihat posisi kontrol. Konsep inti berikutnya lagi dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu adalah posisi kontrol kita guru. Ya, ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu guru, dari kelima posisi kontrol itu kita akan melihat satu persatu penjelasan. Nah, kalau bagaimana dengan contoh yang kita sebut sebagai penghukum? Nah, contohnya begini, anak-anak terlambat. Ya kau terlambat 10 menit, kau lari dari lapangan sebanyak 5 kali. Itu penghukum. Tapi dengan kasus siswa terlambat, misalnya pembuat rasa bersalah, bagaimana apa bedanya dengan penghukum? Selalu saja kamu seperti itu ya. Kita membuat anak-anak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Dengan bahasanya seperti ini. Selalu saja kamu seperti ini. Kamu sungguh mengecewakan ibu atau bapak. Nah itu yang kita sebut dengan pembuat rasa bersalah. Guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah dengan bahasa-bahasa seperti ini. Kalau sudah pas ibu kecewa sekali sama anak-anak itu merasa sangat bersalah dengan tindakan yang dilakukan dan kata-kata yang kita tadi. Terus kita lihat tadi sebagai teman. Nah sebagai teman ini biasa guru memposisikan diri sebagai teman. Dengan contohnya bahasanya begini, ayolah bagaimana sih kamu, kemarin kan kamu sudah janji sama
posisi seperti ini, anak-anak akan merasa tergantung dengan kita guru. Dia tidak akan bisa secara mandiri menemukan solusi. Kenapa? Supaya saya jangan terlambat. Jadi dia sudah besok pun saya terlambat, pasti bapak ibu bantu sama saya. Pasti langsung susah masuk kelas. Tidak akan ada sanksi atau konsekuensi yang saya terima kalau misalkan saya terlambat. Ada ibu ini yang bantu sama saya. Kita tidak bisa membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak, karena kita adalah malaikat penyelamat buat anak. Anak selalu bergantung. Berikut yang kita lihat tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasusnya tadi siswa terlambat. Kalau dia sebagai pemantau, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Jadi selalu ada konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Sedangkan sebagai manajer, di sini kita sebagai manajer itu artinya kita berperan sebagai seorang yang menuntun anak-anak menemukan sendiri dia punya kesalahan dan bagaimana anak-anak itu mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Ya, contohnya bahasa yang bisa kita gunakan untuk itu. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi kita bilang, terlambat, tidak bisa begitu kalau kita manajer. Nah, hal ini yang kita perlukan ya sebagai guru. Kita harus bertindak sebagai manajer. Kita membangkitkan motivasi intrinsik tanpa harus membuat anak-anak merasa bersalah, terhukum, atau anak-anak bergantung kepada kita, atau dengan sanksi, atau dengan kita tidak membuat anak-anak itu mau melakukan sesuatu karena ada penghargaan atau karena ada sanksi. Jadi kita bertindak sebagai seorang manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu ada sedikit dari 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira dengan ilustrasi atau kalimat yang dipaparkan ini, kira-kira kita sebagai apa di situ? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, sekarang kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira kita guru sebagai apa di situ? Pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Lihat dulu. Nah, sebentar baru kita review apakah jawaban Bapak Ibu itu benar atau tidak. Ya, kita lihat yang kalimat yang berikut. Kamu tidak pernah melakukannya. Pemantau. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau demi saya. Teman. Oke, lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita guru berperan sebagai apa di situ? Kamu hari ini dapat bintang. Kamu mau tidak dapat bintang? Ya, pemantau. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer. Nah, kita tampung jawaban Bapak Ibu guru. Kita lihat dia jawabannya. Penghukum dari. Ya, jadi kira-kira bagaimana? Poin kedua. Yang kedua salah tadi. Yang kedua salah. Oke. Jadi yang pertama itu adalah membuat rasa bersalah. Yang kedua itu sebagai penghukum. Yang ketiga itu sebagai teman. Keempat pemantau. Dan yang kelima itu adalah manajer. Nah, saya harap dengan seperti ini Bapak Ibu sudah bisa melihat kira-kira kalau saya begini saya sebagai apa ya? Dan apa yang harus saya lakukan? Yang paling tepat itu sebenarnya bagaimana saya guru terhadap anak-anak ketika kita menemukan masalah. Nah, sekarang ini lagi kita lihat. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat bersalah. Kira-kira kita guru sebagai apa di situ dengan menggunakan kalimat ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Ya. Penghukum, membuat rasa bersalah. Oke, kita tampung. Lanjut. Kalimat yang berikut. Kamu tidak mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Oke. Next. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Membuat rasa bersalah. Oke, kita tampung. Lanjut lagi.
memantau. Oke, lanjut yang terakhir. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya, kita lihat jawabannya. Ya, jadi kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai pembuku. Kamu tidak mendapatkan bintang itu sebagai pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu sebagai pembuku? Terus yang berikut, ingat bukan apa yang telah saya katakan kepada kamu sebagai teman. Terus kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Membuat merasa bersalah. Terus yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kita berposisi sebagai seorang manajer. Oke, kita lanjut ke konsep inti yang berikutnya, itu adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mengapa? Kita lihat di sini ya penjelasan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Ini ilustrasinya. Ya, kira-kira Bapak Ibu Guru, kenapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm dan pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2, keyakinan apa yang kita mau atau nilai kebajikan apa yang kita mau tanam di situ? Nyaman, disiplin, ya, keselamatan, ketaatan, disiplin, ya, tertib. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ya. Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu sudah katakan tadi bahwa peraturan itu pasti kita punya keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan yang mau kita terapkan. Seperti tadi kita pakai helm karena untuk keselamatan, ketertiban kita. Terus tadi seperti Mbak Ibu bilang, kita pakai masker itu karena untuk alasan kesehatan dan juga keselamatan kita. Sehingga supaya kita bisa terhindar dari penyakit. Kalau helm, kalau kita terjadi kecelakaan, itu kita terhindar dari hal-hal yang mungkin mengancam nyawa. Oke, kita lihat pembentukan keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak dan berasal dari peraturan-peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Terus yang berikut, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Seperti yang tadi kita sudah bilang bahwa keyakinan kelas itu adalah berasal dari nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Artinya tanpa melihat ras, budaya, agama, dan latar belakang pendidikan seseorang dan lain sebagainya. Semuanya bersifat universal. Berikut kita lihat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi karena kita menerapkan budaya positif, jadi jangan kita selalu menggunakan kata tidak, jangan, ya, tidak boleh, tapi harus yang bersifat positif. Contohnya, jangan datang terlambat atau tidak boleh datang terlambat. Kalimat positif yang kita harus bangun untuk membentuk keyakinan kelas itu adalah apa? Coba kita buat dia menjadi positif. Apa? Tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan. Buang sampah. Nah, itu kita harus memulai dari hal-hal yang positif. Jangan. Itu kalau jangan kita selalu berpikir dengan dia punya konsekuensi. Tapi kalau kita bilang buang sampah pada tempatnya, kita mau mencoba membangkitkan motivasi intrinsik pada diri anak dan juga pada kita sendiri. Ya. Terus yang berikut tadi, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat. Jadi jangan main-main. Cukup hal-hal yang kita sesuaikan dengan kita punya kebutuhan sekolah atau kebutuhan ke kelas. Apa yang mau dia keyakinan kelas seperti apa yang mau dia jalankan. Terus yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi kita harus melibatkan semua anak-anak dalam kelas kita. Jangan sampai tiba-tiba ada, ibu saya kan jadi ikut yang kemarin. Jadi saya tidak merasa bertanggung jawab untuk itu. Ya. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita selalu berefleksi dari apa yang keyakinan kelas yang kita sudah
Jadi yang kita sekali apa yang mau kita tambahkan lagi atau apa yang mau kita kasih kurang? Ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi yang terakhir. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan anak itu kita dulu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang restitusi. Restitusi adalah suatu cara penyelesaian masalah yang datang dari diri anak sendiri. Nah sekarang kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dengan karakter yang lebih kuat artinya mereka berubah begitu, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Terus segitiga restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, dalam segitiga restitusi, karena kita dalam segitiga restitusi maka ada 3 tahapan. Yang khusus, ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas kita bisa lihat di sini kira-kira bahasa apa yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan dulu anak-anak punya pribadi, ya, pribadi dari anak. Sebelum kita sampai pada bagaimana anak-anak menemukan dia punya solusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu bahasa-bahasa itu kita artinya menenangkan anak dulu. Terus kita lihat validasi tindakan yang salah. Nah ini tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, karena kita sudah tahu setiap anak pasti punya kebutuhan yang berbeda. Setiap tindakan pasti punya motivasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kita lihat lagi, yang terakhir, segitiga restitusi yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan adalah seperti apa yang kita sepakati. Jadi sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita sudah membuat keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas itu sudah ada, sehingga ketika anak melakukan tindakan yang keliru atau salah, mereka, oh saya melanggar yang ini, keyakinan kelas yang ini. Terus berikut lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Nah, penjelasan lanjutannya kita lihat ya, menstabilkan identitas itu pada prinsipnya. Jadi ketika kita mau menstabilkan identitas anak itu prinsipnya adalah bahwa berbuat salah itu adalah proses pembelajaran. Karena tadi kita bahasa tadi kan sudah dijelaskan bahwa disiplin itu sebenarnya dari kata disiplinnya yang artinya adalah belajar. Nah, ini disiplin belajar. Nah, kira-kira bagaimana bahasa yang kita gunakan untuk menunjukkan prinsip bahwa berbuat salah adalah bagian dari proses pembelajaran dalam rangka menstabilkan identitas anak. Ketika kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah ini kalimat-kalimat ini yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Berikut, validasi tindakan yang salah dengan dasar prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan. Artinya anak-anak bertindak sesuatu kalau pasti punya tujuan, ya, punya tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi dia punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ada berapa tadi Bapak Ibu? 5. Betul sekali. Nah, kira-kira kalimat seperti apa yang kita bisa gunakan untuk memvalidasi tindakan anak-anak tersebut? Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi untungnya tidak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah dengan
Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dengan dasar prinsip bahwa teori kontrol dasarnya termotivasi secara internal. Jadi didasari oleh motivasi yang berasal dari diri anak sendiri, bukan karena iming-imingi hadiah atau dapat bintang atau takut dapat sanksi, tidak seperti itu. Jadi kalau itu berarti masih eksternal. Nah, dengan menanyakan keyakinan ini kita sudah bersepakat dengan anak-anak bahwa harus membangkitkan motivasi yang berasal dari diri anak sendiri untuk menemukan solusi. Nah, bahasanya atau kalimatnya apa yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan anak? Yang pertama itu adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus yang berikut, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Seperti yang saya bilang tadi, kita sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak lebih dahulu atau keyakinan kelas dengan anak-anak terlebih dahulu. Sehingga ketika kita menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, itu anak-anak sudah tahu apa yang dia langgar dan apa yang harus dia selesaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus kalimat yang berikut lagi, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus apa nilai umum yang kita telah sepakati. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama salah satu anak wali saya, ya, menggunakan tahapan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di video ini. Yang saya dikenal dengan kreatif. Yang ada di sini adalah saya sebagai oh begitu ceritanya. Karena itu ada di terus apa yang saya sama yang saya oh gitu Pak. Kamu melakukan itu pasti ada jadi kita harus ya saya kesal dengan kreasi saya pilih coba bantu saya sudah lihat saya dalam video saya sudah dengan baik. Wajar kalau kamu tidak senang dengan perempuan dan kreasi. Karena sudah coba-coba berhubungan dan ingin mengapresiasi perbuatan kamu dengan tidak melakukan hal yang tidak ingin misalkan kamu memukul kreasi. Ya, tindakan dengan menggunakan kata-kata keras dan mungkin itu tidak sudah sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Menurut kamu keyakinan Ya, Bapak Ibu, demikian contoh penerapan segitiga restitusi ketika kita menemukan masalah yang terjadi pada anak. Dari kita menstabilkan identitas, validasi tindakan anak-anak yang salah seperti contoh tadi, dan bagaimana kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati terhadap kita sepakati bersama anak-anak. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya paparkan hari ini adalah bahwa penerapan program disiplin positif hendaklah guru dapat menciptakan lingkungan yang positif untuk setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai
kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, di sini kita adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran, harus berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah yang baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah bertujuan agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar. Yang pembelajar itu artinya belajar sebagai orang yang terus belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Ini berkaitan dengan visi sekolah kita. Saya rasa sampai di sini kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu sekalian sudah bersama dengan kami di sini, bersama dengan saya. Saya harap dengan apa yang saya bagikan hari ini bisa Bapak Ibu bisa mendapat pengetahuan yang baru dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ya, Ibu berharap kalian semua sehat-sehat ya. Karena hari ini kita akan menyepakati beberapa hal untuk membuat keyakinan kelas, maka Ibu akan meminta kalian menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa yang mau kita lakukan hari ini. Nah, pertama dulu sebelum kita membuat keyakinan kelas itu kita harus tahu aturan-aturan apa yang sudah berlaku di kita punya sekolah. Nah, menurut kalian aturan-aturan apa yang sudah ada di kita punya sekolah? Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Ada lagi yang lain? Jangan terlambat. Jangan terlambat. Dilarang menggunakan atau mengeluarkan kata kotor. Dilarang mengeluarkan kata-kata kotor. Dilarang Elton? bolos. Dilarang bolos. Rizko? Dilarang tidak masuk tanpa izin. Ya. Ada lagi? Ada Bu. Ya, silakan ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Masih ada lagi? Silakan menjawab. Aturan-aturan apa lagi yang sudah ada di kita punya sekolah? Iya, silakan. Menggunakan seragam sesuai hari-harinya. Menggunakan seragam sesuai hari-harinya. Masih ada lagi? Iya. Dilarang mencemooh teman, toleransi menghargai dan menghormati. Oke, good. Ya, bagus. Masih ada lagi? Apa lagi aturan sekolahnya kita? Aturan-aturan yang biasa ada di sekolahnya kita. Ya, Astuti. Dilarang merusak fasilitas sekolah. Dilarang merusak fasilitas sekolah. Terus, masih ada lagi? Ya. Melaksanakan piket harian sesuai jadwal. Melaksanakan piket harian sesuai jadwal. Nah, itu adalah aturan-aturan yang sudah berlaku di sekolah. Nah, aturan-aturan itu mau kita buat sebagai keyakinan ke kelas. Nanti kita akan melihat nilai-nilai apa yang sudah ada dalam aturan-aturan kelasnya kita. Ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian menempel peraturan-peraturan kelas yang kalian sudah tulis tadi. Ibu minta kalian menulis di stick note yang Ibu sudah bagi itu, terus nanti kita tempel di depan. Silakan. Sudah? Sudah. Mari kita tempel. Peraturan-peraturan tadi yang kalian sudah sebut, yang sudah kalian tulis itu kita tempel di papan. Silakan. Silakan maju. Ya. Kita melihat kembali aturan-aturan kelas itu. Nah, sekarang keyakinan kelas itu kita harus buat dia dalam kalimat-kalimat yang positif. Karena dengan kalimat-kalimat yang positif itu akan membangkitkan juga semangat yang positif. Begitu ya. Kita lihat kira-kira masih ada tidak kalimat-kalimat yang negatif dari peraturan sekolah yang kalian sudah tuliskan tadi. Sekarang silakan maju satu persatu. Kita lihat siapa yang mau baca duluan. Ya, ini dia, silakan. Keyakinan saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Tepat waktu. Tanggung jawab.
mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, silakan duduk sebentar. Duduk dulu. Oke, mengumpulkan tugas tepat waktu itu kalimatnya sudah positif atau belum? Sudah, ya, karena tidak menggunakan kata dilarang, tidak, ya. Kalau menggunakan kata dilarang, jangan, tidak, itu masih bentuknya kalimatnya negatif. Ya, sekarang kalimatnya sudah positif. Jadi kita tidak akan berubah lagi untuk menjadi kalimat yang positif untuk peraturan kelasnya. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Silakan, siapa mau maju baca? Peraturan yang kedua, jangan terlambat. Ya, jangan terlambat. Kalimatnya sudah positif atau belum? Sudah. Ya, belum. Kira-kira supaya dia menjadi positif kalimatnya, kata jangan kita ubah menjadi apa? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Siapa yang mau tulis kalimat positifnya? Silakan. Ya, baik. Nah, kita sudah tulis kalimat-kalimat positif untuk peraturan-peraturan sekolah yang kita sudah sepakati bersama. Nah, sekarang Ibu akan kasih lampu kertas, ya. Kasih lampu kertas untuk kalian menuliskan, ya, menuliskan di kursi kertas. Nanti kita akan tempel bersama di papan. Silakan berkumpul bersama untuk kita diskusikan peraturan-peraturan itu yang kita sudah tulis di papan tadi. Silakan. Terima kasih. Satu orang pegang, satu orang di tempat jelas. Yang lain boleh duduk. Geser ke sana. Iya. Yes. Jadi kalian sudah menulis aturan-aturan sekolah dan kita juga aturan-aturan sekolah tadi yang negatif sudah kita ubah ke kalimat yang lebih positif lagi, sehingga kalimat-kalimat yang positif itu kita lihat lagi nilai-nilai apa yang terkandung, nilai-nilai kebaikan apa, kebajikan apa dari nilai-nilai tersebut yang mau kita sepakati bersama untuk menjadikan keyakinan kelas kita, ya, keyakinan kelasnya kita. Oke, sekarang kita lihat masuk keluar sekolah tepat waktu itu berkaitan dengan nilai kebajikan apa? Disiplin. Betul sekali, disiplin, ya. Disiplin. Oke, sekarang kita lihat lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikan apa yang mau kita lihat di situ? Ya, kebersihan, Lingkungan sekolah. kebersihan, ya, keindahan, ya, kebersihan dan keindahan. Ya, ingat, dicatat, ya, ditulis. Nanti itu jadi kesepakatannya kita, kamu harus tanda tangan. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Menggunakan kata-kata yang sopan dan santun dalam berbicara. Itu berkaitan dengan nilai kebaikan apa? Menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati antar teman. Ya, dicatat. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat. Menggunakan seragam sesuai hari-harinya.
nilai apa yang mau kita ambil di situ. Kita pakai seragam. Misalnya hari Senin pakai putih abu, hari Selasa putih abu juga, hari Rabu pramuka, hari Kamis putih abu dan rompi, Jumat olahraga, Sabtu balik. Nah, kita harus menggunakan pakaian seragam sesuai hari-harinya. Kira-kira itu berkaitan dengan nilai apa? Disiplin, betul sekali ya, disiplin. Catat ya, disiplin. Oke, lanjut. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran berkaitan dengan nilai kebajikan apa? Ya, keimanan, betul sekali, keimanan dan ketakwaan, keimanan. Ya, ingat catat. Selanjutnya, peraturan yang berikut. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, disiplin. Masih ada lagi? Selain disiplin? Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Betul sekali. Lanjut. Kita lihat lagi. Meminta izin ketika masuk ke luar kelas. Disiplin. Ya, disiplin. Betul. Menghargai teman. Menghargai teman nilainya sama ya, tadi kita menghormati dan menghargai teman. Kan tadi kalimat negatifnya mencemooh, berarti kita harus menghargai dan menghormati teman. Oke, lanjut. Pulang sekolah sesuai jam, kira-kira nilai apa? Ya, disiplin, ya disiplin, betul sekali. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah itu nilai apa yang mau kita angkat? Kebajikan apa yang kita angkat di situ? Keamanan. Ya, keamanan, betul sekali, keamanan. Ingat ya, keamanan. Selanjutnya, melakukan 3S, senyum, salam, sapa. Nilai apa yang mau kita angkat? Disiplin. Selain disiplin, apa lagi? Menghargai, menghormati, apa lagi? Peduli, ya, peduli. Betul sekali. Selanjutnya, yang terakhir ini, peraturan melaksanakan piket harian sesuai jadwal. Nilai apa yang mau kita angkat? Yang jawab. Tadi apa lagi? Disiplin. Betul sekali ya. Jadi itu nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang universal, ya, nilai-nilai yang universal yang semua orang itu meyakini itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, kenapa kita bilang dia nilai yang universal? Karena tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang rasnya, ya. Nah, itu yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal seperti yang kamu sudah sebutkan tadi. Nah, sekarang nilai-nilai universal itu ibu minta kalian menuliskan di kertas karton ini, ya, menuliskan di kertas karton dan kita tempelkan sebagai suatu kesepakatan bersama untuk menjadi keyakinan kelas kita. Sekarang kita kembali lagi kumpul bersama untuk menuliskan apa yang kita sudah sepakati bersama. Sudah? Yang sudah boleh duduk. Yang sudah tanda tangan boleh duduk. Sudah? Ya, silakan kita tempel di bawah. Oh, di tembok ya. Di tembok yang ojek.
meninggalkan tugas, ketika piket itu kalian sudah melanggar keyakinan kelas seperti apa? Bisa kita lihat di tembok yang kalian sudah tempel. Jadi ibu berharap nilai-nilai ini harus kita jaga dan terus kita budayakan di kelas kita, sehingga kalian menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, mandiri dan kreatif. Begitu ya. Jadi ingat, nilai-nilai kebajikan itu membentuk